Selamat pagi Miss Loren. Pagi, Mr. Fajar. Terima kasih untuk kehadirannya. Bisa saya sharing dengan Miss Loren di pagi hari ini. Tapi nanti bisa agak keras ya Miss supaya. Siap. Iya, ya Miss Loren. Ini sebagai saya selaku mungkin juga rekan sejawat akan mengadakan coaching dengan Miss Loren kaitannya dengan pembelajaran IPA ya. Pelajaran IPA kelas berapa ya Miss? Kelas 7, kalau saya iya. kelas 7 dan 8. Oh kelas 7, khusus untuk kali ini kita coachingnya untuk yang kelas 7 ya Miss. Oke, kita mulai saja Miss Loren. Untuk materi yang Miss Loren sampaikan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 7 ini materinya tentang apa? Kalau yang saat ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Oh, klasifikasi makhluk hidup ya. Oke. Kemudian yang kaitannya dengan klasifikasi makhluk hidup itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya? Kalau tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak-anak itu pertama itu bisa mengetahui perbedaan dari biotik dan abiotik. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana mereka mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup, terutama menggunakan sistem diagram dikotomi dan determinasi. Kemudian mengetahui tingkatan-tingkatan akson. Kemudian mengetahui cara penulisan dengan binominal nomenklatur. Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan discovery apa? learning kalau saya. Oh, metode discovery learning ya? Pendekatannya Scientific. Oh iya, oke. Kemudian untuk alat dan bahan atau sumber alat atau sumber ajar yang digunakan apa saja ya Miss Loren? Kalau saya menggunakan yang pertama, kalau sumber dari buku itu buku paket yang sudah dimiliki siswa, yaitu buku paket Kemendikbud yang kurikulum merdeka. Itu yang pertama. Kemudian biasanya saya menggunakan modul itu juga dari Kemendikbud. Kemudian seperti film saya cari di YouTube. Kemudian ada beberapa juga yang cari seperti gambar-gambar itu buku di internet. Iya, jadi ini sumber belajarnya dari beraneka macam ya, tidak hanya dari satu sumber saja. Jadi juga untuk mengakomodasi dari anak-anak di dalam sesuai dengan gaya belajarnya ya Miss. Ya, terima kasih Miss. Lalu Miss Loren, yang ingin saya tanyakan adalah untuk area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran untuk materi klasifikasi makhluk hidup ini apa ya? Oke, untuk area pengembangan atau nilai-nilai yang ingin dicapai dari materi klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama, anak-anak itu tentu bisa mengetahui macam-macam makhluk hidup di sekitarnya. Nah, dari situ nanti dengan penugasan-penugasan anak-anak bisa disiplin, bertanggung jawab, dan kemudian saya juga setiap masuk ke kelas itu menerapkan karakter kalau kelas itu harus rapi dan harus bersih. Jadi anak-anak juga bisa lebih fokus dalam belajar. Jadi selain materi dari kognitifnya, tetapi karakter anak juga ingin dibentuk ya Miss? Iya, betul. Lalu Miss Loren, untuk strategi yang dipersiapkan kalau Miss Loren mau mengajar, nah nanti kira-kira apa yang? Kalau saya secara pribadi untuk ingin ketika akan membelajarkan atau menyampaikan materi, yang pertama ya materinya dulu. Biasanya saya membuat materi menggunakan Canva, kemudian pertanyaan soal-soalnya, intinya ya RPP-nya seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang akan saya lakukan nanti gitu. Meskipun kadang juga pokoknya sebelumnya, meskipun itu H-1, H-2, yang penting sudah terencana. Kira-kira Miss Loren yang ingin saya ingin tegaskan atau ingin tanyakan lagi kaitannya dengan, kan ini klasifikasi makhluk hidup, tentu anak-anak harus observasi di lapangan juga ya, untuk lebih mengenal. Gimana Miss Loren? Untuk klasifikasi makhluk hidup ini anak-anak juga observasi di lapangan, terlebih tadi untuk mencapai tujuan
tadi juga melakukan observasi lapangan di sekitar SD, bahkan tadi diajak ke lab science SD. Iya, berarti ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dari segi konten, materi untuk anak, dari sumber belajarnya yang berbeda-beda itu. Ya, Miss Loren, saya berharap nanti setelah pra-observasi ini saya bisa untuk mengamati observasi ketika Miss Loren mengajar ya. Boleh ya Miss Loren? Boleh, silakan. Ya. Tentu saya juga ingin menyampaikan Miss Loren untuk lebih mantap lagi ketika Miss Loren nanti mengajar. Yang pertama, supaya pembelajaran bisa maksimal, tentu modul ajar juga harus dipersiapkan dengan baik, supaya urutan kemudian hal-hal yang dilakukan sesuai ya. Kemudian tentu karena anak-anak juga observasi di lapangan juga harus dipersiapkan tentunya supaya pendampingannya juga berjalan dengan baik dan pembelajarannya juga bisa maksimal, tujuan pembelajarannya juga tercapai. Begitu ya Miss Loren, ya semangat untuk mengajar anak-anak didik kita. Terima kasih. Ya.
Ya, selamat sore Miss Loren. Selamat sore Mr. Fajar. Ya, siang menjelang sore ya. Jadi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang lagi mengenai tahapan setelah kita mengadakan observasi. Ya. Jadi ini tahapan pasca observasi. Gimana kabarnya? Sehat Miss Loren? Sehat. Jadi terima kasih untuk waktunya. Saya mau ngajak berbincang Miss Loren terhadap observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Gimana perasaan Miss Loren ketika setelah saya mengikuti observasi pembelajaran Miss Loren? Perasaan saya senang sih Mister. Jadi dalam melakukan pembelajaran di kelas, kemudian bersama anak-anak, saya merasa ada pembimbingnya. Gitu. Ada yang misalnya saya ada kesalahan atau kurang di mana, nanti ada Mister Fajar yang bisa mengingatkan dan membimbing saya. Ya, terus terang saya juga merasa senang. Jadi ada motivasi untuk mengajar lebih baik ya, Miss. Iya, betul, ada motivasi. Itu nggih. Kemudian tentu menggunakan metode model pembelajaran ya. Kira-kira yang dilakukan tentang metodenya sosio SKE itu ya, sosio. Secara umum kan discovery learning ya. Iya, Jadi tentu ketika melakukan pembelajaran ada hal-hal yang baru ya Miss Loren yang menjadi masukan yang bisa diterapkan. Kira-kira bagaimana tanggapan Miss Loren terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Ya, hal-hal baru yang saya dapatkan melalui kegiatan ini itu yang pertama itu yang Mr. Fajar mengatakan tentang dalam memulai pembelajaran harus menyiapkan kondisi sosial, emosional anak itu juga saya lakukan dan anak-anak juga positif menyambutnya. Terus dia lebih baik dalam pembelajaran, mereka lebih baik dalam pembelajaran gitu. Metode KSE ya, KSE. Kompetensi sosial emosional. Ya, jadi memang itu benar, yaitu yang bagus ya. Jadi anak-anak menjadi lebih fokus. Untuk mendapatkan materi, menangkap materi itu juga lebih sampai ke anak. Jadi anak-anak lebih nggak kalau biasanya kan masih kurang fokus dan lain-lain. Dengan metode ini bisa lebih fokus. Selain itu apalagi misalnya model pembelajaran berdiferensiasi apakah juga dilakukan? Berdiferensiasi juga sudah dilakukan. Jadi selain praktikum observasi lapangan, saya juga menggunakan video, kemudian bagaimana membuat LKPD yang baik, kemudian anak mengerjakan dengan baik. Jadi banyak model materi yang berdiferensiasi untuk kebutuhan anak ya Miss. Ya betul. Kira-kira nih kalau Miss Loren melihat dari pembelajaran yang dilakukan, apa yang sudah maksimal dilakukan pada kegiatan belajar mengajar ini? Oke. Kalau menurut saya dalam metode discovery learning, kemudian pada tema klasifikasi makhluk hidup ini yang sudah maksimal yang saya lakukan itu dalam hal misalnya menyiapkan materi yang akan dilakukan, misalnya videonya apa, kemudian lebih apa mempersiapkan diri ya Miss. Mempersiapkan diri, kemudian anak-anak itu juga dalam mengajar ketika di kelas juga anak-anak sudah bisa menangkap materi. Oh ya udah, itu berarti sudah maksimal. Kalau tadi yang maksimal ya Miss, kalau yang belum maksimal kurang lebih berkaitan dengan apa ya? Kalau yang belum maksimal itu saya rasa itu dalam hal misalnya ketika kami merencanakan misalnya ingin menampilkan video, kemudian ternyata sound atau speakernya itu tidak terlalu kedengaran di kelas. Nah, itu bisa jadi teknisnya. Hal yang teknis ya tentang kesehatan peralatan yang digunakan untuk KPM ya. Jadi mungkin secara garis besar sudah baik sebenarnya, tapi kalau kadang kendala teknis itu yang di luar kemampuan kita kadang ya. Okay. Kalau dari yang sudah dijalankan KPM itu Miss, berapa persen ketercapaian, kemudian
kemudian yang Miss rasakan kira-kira berapa persen sih yang saya sudah melakukan pembelajaran ini dengan baik? Oke. Kalau yang saya rasa ya sekitar 80-85% gitu ya Mister ya. Yeah. Jadi kenapa seperti itu? Saya menganggap nilai seperti itu karena dari soal-soal LKPD yang saya berikan, anak-anak sebagian besar mayoritas bisa mengerjakan. Mungkin dengan baik, ada beberapa yang belum bisa, memang karena kondisi kompetensi tiap anak kan berbeda-beda. Seperti itu. Secara garis besar kelihatan ya. Anak-anak juga antusias dalam belajarnya gitu ya Miss. Nah tentu dari 80 tadi memang ada Miss Loren merasa mungkin 20% yang belum tercapai itu kurang lebih apa ya Miss? Kalau yang 20% yang belum tercapai itu misalnya dalam hal kemarin itu dalam hal presentasi, kemudian mereka kan mengelompokkan dan membuat kunci dikotomi, itu masih ada beberapa anak yang belum paham, tapi dengan maksimal pun juga saya sudah mendampingi mereka, akhirnya selesai, tapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan. Bagaimana dengan lokasi atau tempat observasi, karena ini kaitannya dengan klasifikasi makhluk hidup ya Mas? Iya benar. Untuk tempat di sekolah Budi Utama ini kebetulan kan tempatnya gedung-gedung, banyak gedung-gedung di sekelilingnya. Nah, kemudian untuk mencari klasifikasi makhluk hidup kebanyakan sih ada tumbuhan. Nah, tapi untuk hewan-hewan kan jarang ada. Nah, makanya kemarin itu saya sempat izin kepada kepala laboratorium